Pemirsa, Komnas HAM akan memeriksa tim digital forensik. Komnas HAM akan meminta tim digital forensik menunjukkan CCTV dan handphone milik Irjen Verdi Sambo hingga Brigadir J. Hari ini Komnas HAM memeriksa tim digital forensik dan cyber Polri terkait rekaman CCTV dan telepon genggam milik Brigadir J dan Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM juga meminta telepon genggam dan CCTV ditunjukkan kepada mereka. Menurut Komisioner Komnas HAM, CCTV di semua titik yang terkait peristiwa kematian Brigadir J diminta untuk ditunjukkan. Ya, karena itu tim. Tapi yang paling penting adalah barangnya. Ya, nanti kami umumkan barangnya apa saja yang kami dapatkan dan lain sebagainya. Jadi nanti barangnya dibawa ke sini atau gimana? Kami minta barangnya ditunjukkan pada kami. Kalau video kami juga minta videonya ditunjukkan pada kami. Kalau CCTV kan video, kan nggak mau kalau dicopot itu kamera puncaknya orang misalkan marah orangnya, videonya kami minta tunjukkan. Termasuk 2 HP Yosua berarti ya Pak? Kan sudah saya bilang, ya kan, semua termasuk juga punyanya J dan bukan 2, tapi 3. Termasuk CCTV Magelang Jakarta juga Pak? Semua yang terkait digital forensik maupun cyber kami minta untuk dibuka kepada kami. Kalau berupa video tunjukkan pada kami, ya, kalau berupa benda HP misalnya tunjukkan pada kami dan isinya apa. Pak, tapi ada data nggak sih Pak dari Komnas HAM handphone yang sudah diperiksa sama tim cyber itu ada berapa Pak? Nanti kami umumkan, kami punya datanya, nanti kami umumkan. Tapi yang paling penting dalam pemeriksaan cyber maupun digital forensik itu, satu, bendanya mana, substansi isinya apa. Kalau soal digital forensik, kalau itu terkait videonya mana, itu yang paling penting. Pemirsa, kemarin Komnas HAM meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk Baradae yang disebut sebagai saksi kunci kematian Brigadir Joshua. Baradae diperiksa selama 5 jam terkait peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa petang, Baradae langsung bergegas pergi menuju mobil tanpa berkomentar. Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pemeriksaan Baradae terkait banyak hal termasuk tentang tembak-menembak dengan Brigadir J. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya, makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Selain Baradae, Komnas HAM juga memeriksa 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak menyayangkan penyelidikan dalam kasus kematian Brigadir Yosua yang sangat lambat dan terkesan ditutup-tutupi. Berikut pernyataan Kamarudin dalam dialog iNews sore kemarin. Boleh-boleh saja diperiksa, tetapi yang saya sangat sayangkan adalah penyidik kerjanya terlalu tidak melakukan olah TKP, tidak memasang polis lain, tidak melibatkan ini dari awal, tidak mengukur atau tidak melibatkan ahli balistik, tidak mengukur jarak daripada peluru itu, sehingga ada upaya-upaya penghilangan barang bukti atau ada upaya-upaya untuk skenario di luar daripada peristiwa yang sebenarnya. Inilah yang kita sayangkan kepada penyidik. Biasanya teman-teman penyidik itu orang-orangnya profesional. Kalau dia sudah biasa masuk terjun ke Polda Metro Jaya dan sekitarnya biasanya itu orang hebat. Tetapi kalau ada intervensi, biasanya mereka sangat ketakutan. Sebagai contoh, penyidik yang turun ke sini juga sangat ketakutan. Lebih takut mereka dibanding saya.
Misalnya ketika saya memberikan alat bukti, ketika saya mau kirim ke handphone mereka melalui WhatsApp, mereka semua ketakutan. Itu tidak biasa dialami ketakutan oleh penyidik. Untuk menerima misalnya bukti-bukti dari saya itu biasanya dimasukkan dulu ke laptop, baru mengalir ke laptopnya mereka. Ini tidak lazim. Biasanya mereka berani menerima dengan WhatsApp atau melalui handphonenya. Tetapi karena mereka tidak percaya siapa lawan, siapa teman, mereka juga sangat ketakutan. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk Kapolri. Apakah orang yang kemarin sudah nonaktifkan itu, apakah masih memiliki jabatan yang sangat spektakuler? Misalnya katakanlah dia itu yang merah putih, Nusantara itu namanya itu, apakah mereka itu masih terlibat di kepala satgasnya? Ini juga harus diantisipasi. Jadi jangan penyidik kita ini sepertinya lebih takut kepada mereka daripada kepada Tuhan, kan gitu. Kebetulan kalau saya tidak takut apapun, saya hanya takut kepada Tuhan. Makanya saya peduli siapa mereka itu, dan saya berjanji harus memburu mereka itu siapapun mereka, kan gitu. Pak Komarudin, terkait dengan Baradae sendiri, sebenarnya apakah Baradae ini memiliki peran dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau kalau berdasarkan keterangan pers kalau berdasarkan keterangan pers kan mengaku katanya menembak, tetapi kenapa tidak dijadikan tersangka? Ada mayat tapi tak ada tersangka, itu ajaib ini. Mau dibawa ke mana republik ini? Inilah yang mau saya perbaiki supaya institusi polisi ini ke depan semakin baik dan humanis, kan begitu. Supaya kerjanya profesional, profesional dan objektif, kan begitu. Oke, kalau sesuai amanat Kapolri. pemirsa, tangis histeris ibunda Brigadir Yosua mewarnai pembongkaran makam Brigadir Yosua pagi tadi. Sejak pagi hari puluhan personel kepolisian dari Polda Jambi berkumpul di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Suaka Makmur di Muaro Jambi. Selain personel polisi, pihak keluarga turut ikut menyaksikan pembongkaran makam Brigadir Joshua. Sebelum dimulai pembongkaran, pihak keluarga terlebih dahulu berdoa bersama. Isak tangis histeris keluarga mewarnai proses pembongkaran makam saat petugas mulai menggali makam Brigadir Joshua. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi untuk langsung diotopsi. Bang, baju merah bang, sorry bang. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat situasi dan persiapan di pemakaman Brigadir J di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi bersama rekan kami Adrianus. Adrianus, selamat sore. Iya, selamat sore David. Adrianus, ada informasi terbaru apa yang bisa Anda berikan kepada kami sore hari ini? Ya, David, bisa dilihat di layar kaca saat ini warga terus berdatangan. Yang kami pantau di sini selain keluarga inti, keluarga besar dari Brigadir J sendiri, terlihat di layar kaca ini sudah banyak warga terus memadati lokasi pemakaman. Begitu, David. Baik, kami melihat di visual bahwa warga jumlahnya saat ini makin bertambah. Kemudian juga ada personil kepolisian yang sudah terlihat. Ada kegiatan apa? Baik, David, saat ini informasi yang diterima jenazah sendiri akan tiba di makam. Personil pengamanan Polda Jambi sudah terlihat di layar kaca ini sudah lakukan pengamanan, mensterilkan lokasi pemakaman jelang datangnya jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan kembali, David. Oke, artinya saya konfirmasi sekali lagi, jenazah sebentar lagi akan tiba di pemakaman, betul Adrianus? Informasi yang kami terima demikian, David. Informasi yang kami terima bentar lagi jenazah akan tiba di lokasi pemakaman. Dan bisa dilihat di layar kaca saat ini warga sendiri sangat antusias untuk menyaksikan langsung proses pemakaman kembali Brigadir Joshua, David. Kapan tepatnya jenazah akan tiba di TPU Sukamakmur? Baik, untuk informasi tepat jadwal waktunya ini kita belum mendapat informasi, tapi dari pengaman di lapangan ini saat ini sudah bersiap-siap berjaga di lokasi.
Oke. Artinya pemirsa, visual yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah di sebelah sisi kiri adalah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar, Jambi, di mana saat ini jenazah Brigadir J masih berada dan sebentar lagi akan dibawa kembali ke pemakaman. Di visual yang Anda saksikan di sebelah kanan, di mana situasi terkini di TPU Sukamakmur, tempat pemakaman Brigadir J. Dan saya juga masih terhubung dengan Adrianus. Adrianus, berapa personil yang diterjunkan untuk mengamankan proses pemakaman kembali jenazah Brigadir J sore hari ini? Untuk berdasarkan pantauan kami di lapangan, ini melibatkan puluhan personil gabungan dari Polda Jambi dan Polresta Jambi, di mana personil gabungan ini telah bersiap-siap di lokasi makam untuk menyambut kedatangan ambulan yang bakal membawa jenazah Brigadir J ke lokasi pemakaman. Begitu, David. Oke, kalau untuk media sendiri, aksesnya apakah masih dibatasi seperti tadi pagi, Adrianus? Ya, benar sekali, tapi bisa dilihat dari kaca ini terlihat aparat pengamanan ini menyediakan khusus tempat media nantinya untuk meliput ke sana pemakaman jenazah Brigadir Joshua di TPU Desa Sukamakmur Kabupaten Muaro Jambi ini, Dapi. Baik, nanti kita akan update lagi ketika jenazah tiba di pemakaman. Adrianus, terima kasih, dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke RSUD Sungai Bahar. Ada Nata Arman di sana, Nata? Nata, seperti apa situasinya sore hari ini? Apakah jenazah sudah bisa berangkat kembali ke TPU pemakaman? Nata? Ya pemirsa, kami mencoba terus untuk menghubungi rekan Nata Arman, dan ini adalah ambulans yang Anda saksikan di layar kaca. Ambulans tengah bersiaga di depan sebuah ruangan. Kita asumsikan bahwa jenazah Brigadir J sebentar lagi akan dimasukkan ke ambulan, kemudian akan kembali dievakuasi ke TPU Sukamakmur untuk dikebumikan kembali. Ya, ambulans sudah mulai bergerak, pemirsa, dari RSUD Sungai Bahar. Kita lihat bersama. Ambulans ini diperkirakan membawa jenazah Brigadir J yang sudah selesai diotopsi dan akan kembali dimakamkan di TPU Sukamakmur. Warga yang memenuhi halaman depan RSUD juga sudah mulai menyingkir, memberikan jalan kepada ambulans untuk bergerak menuju TPU Sukamakmur. Ya, pemirsa, ambulans sudah mulai bergerak ke TPU Sukamakmur. Setelah proses otopsi ulang berjalan selama 5 jam dan jenazah tiba di RSUD pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat dari jarak antara RSUD Sungai Bahar dan TPU Sukamakmur yang berjarak hanya beberapa kilometer saja, kemungkinan 2 atau paling lama 5 menit jenazah akan kembali ke TPU Sukamakmur untuk dimakamkan kembali. Proses otopsi ulang yang dilakukan selama 5 jam lebih tadi tidak hanya dilakukan oleh tim forensik dari kepolisian, pemirsa, namun beberapa pihak juga dilibatkan untuk menjaga transparansi dari proses pengungkapan misteri kematian Brigadir J. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang diantaranya adalah Komnas HAM, Kompolnas, perwakilan keluarga, dan juga beberapa ormas yang turut terlibat dalam proses otopsi ulang pada hari ini. Informasi yang kami dapatkan juga setelah otopsi ulang berlangsung, pihak-pihak terkait akan menggelar konferensi pers
kepada awak media terkait temuan-temuan apa saja yang ditemukan dari otopsi ulang, kemudian apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap dari otopsi ulang yang digelar oleh beberapa pihak di RSUD Sungai Bahar. Baik, kita lihat pemirsa, ini adalah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar. Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca, ambulans yang tadi bergerak masih terlihat di RSUD Sungai Bahar. Kita masih belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Kita masih menunggu informasi terkini dari sana. Pemirsa, kita ketahui bersama pada hari ini jenazah Brigadir J diotopsi ulang. Prosesnya sudah berjalan selama lebih dari 5 jam, di mana jenazah tiba di RSUD pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, dan proses otopsi ulang masih dilakukan oleh beberapa pihak, tidak hanya tim forensik pihak kepolisian, namun juga ada Komnas HAM, kemudian Kompolnas, dan juga perwakilan dari keluarga. Anggota keluarga tidak seluruhnya diizinkan untuk masuk melihat secara langsung proses otopsi ulang, namun hanya perwakilan yang ditunjuk saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang otopsi. Otopsi ulang kali ini difokuskan pada beberapa hal, diantaranya mengetahui fakta-fakta baru terkait luka-luka yang ada di sekujur tubuh jenazah Brigadir J. Baik itu luka tembak, luka sayatan, dan juga luka lebam yang dinilai ada kejanggalan oleh beberapa pihak termasuk Komnas HAM yang saat ini juga tengah memeriksa beberapa pihak. Kita lihat bersama pemirsa, ambulans masih berada di RSUD Sungai Bahar. Tadi ambulans ini sempat keluar. Asumsi awal adalah jenazah sudah mulai dimasukkan ke ambulans dan akan kembali dimakamkan, dibawa ke TPU Sukamakmur. Namun ternyata ambulans ini kembali ke RSUD Sungai Bahar. Kita masih belum mengetahui apa yang terjadi. Kami masih mencoba terus untuk menghubungi rekan kami di RSUD, Nata Arman, yang hingga saat ini belum dapat dihubungi. Dan pemirsa, ini adalah suasana pengangkatan jenazah Brigadir J yang dilakukan tadi pagi. Sebelum prosesi pengangkatan jenazah, tadi pagi juga pihak keluarga menggelar doa bersama di TPU Sukamakmur. Sebelum akhirnya beberapa keluarga termasuk orang tua keluarga juga sempat histeris ketika prosesi pengangkatan jenazah ini dilakukan tadi pagi. Keluar dulu orangnya. Tahan. Goyang.
Dan pemirsa, breaking news, ekshumasi jenazah Brigadir J masih akan kembali bersama rekan saya Arlista Hadi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.